Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mira Apriliana Sari dengan NPM 001, Faiza Sofia Larasati dengan NPM 002, Ken Karunia Megan dengan NPM 003, Aurelia Tiara Cynthia dengan NPM 006, Ria Mairosa dengan NPM 030, Nabila Aura dengan NPM 052, dan Kurniawan Nurrohman dengan NPM 060. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai pelaporan dan analisis keuangan. Materi yang pertama membahas tentang lingkungan pelaporan yang langsung saja disampaikan oleh pemateri. Kepada pemateri, saya persilakan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Mira Apriliana Sari, mengenai lingkungan pelaporan. Dalam lingkup lingkungan pelaporan yang pertama adalah laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan dinilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi, laporan analis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Terdapat 3 kategori laporan keuangan wajib. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan tahunan ini sering berfungsi untuk mempublikasi produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Perusahaan biasanya juga mengajukan laporan keuangan ini secara triwulan untuk melaporkan beberapa informasi keuangan. Pada saat menganalisis informasi triwulan, perlu mengakui 2 faktor penting. Yang pertama adalah faktor musiman, yaitu ketika menganalisis tren, perlu dipertimbangkan dampak musiman. Misalnya perusahaan retail membuat banyak pendapatan atau laba pada triwulan keempat. Ini berarti analis sering melakukan perbandingan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Faktor yang kedua adalah penyesuaian akhir tahun. Banyak penyesuaian yang terkait dengan keseluruhan tahun. Hal ini membuat informasi triwulan kurang dapat diandalkan untuk tujuan analis. Poin selanjutnya adalah pengumuman laba. Laporan keuangan tahunan atau triwulan dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Jeda waktu ini berkisar 1 hingga 6 minggu, namun perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan penting kepada publik terlebih dahulu melalui pengumuman laba atau earning announcement. Pengumuman laba menyediakan informasi ringkasan penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan, baik untuk periode triwulan maupun tahunan. Penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan reaksi harga saham langsung terhadap informasi keuangan terjadi pada tanggal pengumuman laba, bukan ketika laporan keuangan lengkap dirilis. Sedangkan informasi terperinci dalam laporan keuangan dapat dianalis untuk memeriksa pandangan tentang kinerja dan prospek masa depan perusahaan dan tidak tersedia dari informasi ringkasan pada pengumuman laba. Yang terakhir adalah laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain. Beberapa laporan lain yang lebih penting adalah pernyataan proksi yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK yang merupakan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, kapan terjadi liabilitas, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Sedangkan Generally Accepted Accounting Principle merupakan penetapan standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS ini telah diterapkan di Indonesia sejak 2012 lalu. Laporan keuangan yang telah menerapkan IFRS akan menghasilkan ukuran-ukuran akuntansi dengan kualitas yang lebih tinggi. Ukuran-ukuran akuntansi yang berkualitas tinggi akan memperlihatkan nilai yang relevan. Faktor kedua adalah manajer. Penilaian akuntansi keuangan melibatkan kebijakan manajerial. Manajer memiliki kendali tinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan yang membentuk laporan keuangan. Penilaian sangat diperlukan dalam menentukan jumlah laporan keuangan. Meskipun standar akuntansi mengurangi subjektivitas dan arbitrase dalam penilaian ini, tetapi subjektivitas dan arbitrase tidak sepenuhnya dihilangkan. Pelaksanaan penilaian manajerial tersebut muncul karena standar akuntansi sering memungkinkan manajer untuk memilih di antara alternatif metode akuntansi dan karena estimasi yang dimasukkan untuk menghitung jumlah akuntansi. Dalam praktiknya, masih banyak manajer yang menyalahgunakan kebijakan ini untuk mengelola laba dan melakukan window dressing laporan keuangan. Manajemen laba ini dapat mengurangi kadar ekonomi dalam laporan keuangan dan dapat mengurangi kadar kepercayaan dalam proses pelaporan.
Manajer juga dapat mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung melalui pengaruh kolektif pada proses penetapan standar. Manajer juga memberikan kekuatan penyeimbang pada permintaan pengguna dalam penetapan standar. Secara khusus, manajer akan menentang standar yang mengurangi laba yang dilaporkan, meningkatkan volatilitas laba, atau mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmen, produk, dan rencana. Faktor yang terakhir adalah mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan ini dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Yang pertama adalah audit. Audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan perusahaan publik harus diaudit oleh akuntan publik bersertifikat yang independen. Hasil audit adalah laporan auditor yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Inti dari laporan audit adalah opini audit. Auditor mengeluarkan opini bersih atau opini wajar tanpa pengecualian, mengeluarkan satu atau lebih jenis opini wajar dengan pengecualian, atau tidak memberikan pendapat sama sekali. Yang kedua adalah corporate governance. Pengawasan penting lainnya atas laporan keuangan adalah mekanisme tata kelola perusahaan. Laporan keuangan harus disetujui oleh Dewan Direksi perusahaan. Banyak perusahaan menunjuk komite audit untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit ditunjuk oleh Dewan Direksi dan diwakili oleh manajer dan pihak luar. Komite audit sering diberi kepercayaan dan kekuasaan yang luas serta tanggung jawab yang berkaitan dengan berbagai aspek dari proses pelaporan. Hal ini meliputi pengawasan metode akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan audit internal. Banyak pihak yang percaya bahwa komite audit yang independen dan kuat merupakan fitur tata kelola perusahaan penting yang berkontribusi pada kualitas laporan keuangan. Yang ketiga adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memiliki wewenang mengawasi terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK mengawasi bank melalui keuangan bank, baik laporan saldo laba rugi maupun laporan keuangan lainnya pada satu periode tertentu. Dalam pasar modal, OJK mengawasi investasi saham publik yang terjadi di bursa. OJK akan memastikan tiap emiten melaporkan laporan keuangan per 3 bulan, maksimal 1 bulan dari periode tersebut, dan juga laporan tahunan teraudit maksimal 3 bulan dari tahun berakhir. OJK juga rutin memeriksa bila terjadi transaksi saham yang mencurigakan di bursa, dan OJK bisa bertanya, menegur, atau memberi sanksi bila emiten terindikasi curangan. Yang terakhir adalah proses pengendalian atau litigasi. Pengawasan penting lainnya terhadap manajer adalah ancaman litigasi. Jumlah kerusakan yang terkait dengan penyimpangan akuntansi yang dibayar oleh perusahaan, manajer, dan auditor dalam dekade terakhir diperkirakan mencapai miliaran dolar. Ancaman litigasi mempengaruhi manajer untuk mengadopsi lebih banyak tanggung jawab, praktik pelaporan untuk pengungkapan wajib maupun sukarela. Sumber informasi alternatif. Yang pertama adalah informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Para investor menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk mempengaruhi proyeksi perusahaan. Contoh berita ekonomi makro yang mempengaruhi keseluruhan pasar saham yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan luar negeri, suku bunga, dan pertukaran mata uang. Dampak informasi ekonomi bervariasi antara industri dan perusahaan berdasarkan eksposur yang dirasakan atas laba dan risiko industri atau perusahaan terhadap berita tersebut. Investor juga merespon berita posisi persaingan dan peraturan pemerintah. Selain itu, informasi khusus mengenai perusahaan mempengaruhi perilaku pengguna, misalnya berita akuisisi, divestasi, perubahan manajemen, dan perubahan auditor. Yang selanjutnya adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sebuah informasi yang semakin penting. Terdapat beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela oleh manajer, yaitu kewajiban hukum. Manajer yang secara sukarela mengungkapkan berita penting, khususnya yang bersifat merugikan, memiliki kemungkinan lebih rendah untuk digugat oleh investor. Motivasi lainnya adalah penyesuaian ekspektasi, yaitu menunjukkan bahwa manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi ketika mereka meyakini bahwa ekspektasi pasar cukup berada dengan ekspektasinya. Akan tetapi, motivasi lainnya akan memberikan sinyal di mana manajer dianggap akan mengungkapkan berita baik untuk meningkatkan harga saham perusahaannya. Yang terakhir adalah perantara informasi. Perantara informasi mewakili sebuah industri yang terlibat dalam pengumpulan,
pemrosesan, penginterpretasian, dan penyebarluasan informasi mengenai prospek keuangan perusahaan. Industri ini meliputi analis sekuritas, buletin investasi, penasihat investasi, dan pemeringkat utang. Analis sekuritas merupakan segmen perantara informasi tersebar yang meliputi analisis sisi beli maupun sisi jual. Perantara informasi tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan investasi dan kredit. Tujuan mereka adalah memberikan informasi yang berguna untuk keputusan tersebut. Perantara informasi menciptakan nilai dengan memproses dan menyintesis informasi mentah dan tersebar mengenai suatu perusahaan dan menghasilkan output dalam sebuah bentuk yang sangat berguna bagi keputusan bisnis. Saya Faiza Sofia Larasati dengan NPM 20110310002. Di sini saya akan membahas mengenai sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai kualitas yang diinginkan, termasuk dengan prinsip dan konvensi yang mendasari akuntansi keuangan. Dapat juga kita mengevaluasi kekuatan dan kelemahan akuntansi dan relevansinya terhadap analisis dalam pengambilan keputusan. Kualitas informasi yang diinginkan oleh akuntansi ini ada 4 hal. Yang pertama adalah relevansi. Nah, dalam relevansi ini, informasi yang diperlukan untuk mempengaruhi seseorang ataupun pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut. Kepentingan ini meliputi dari kegiatan pengambilan keputusan yang sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, dalam mengambil keputusan juga kita pasti memerlukan hal-hal lain seperti ketepatan waktu atau timelines yang juga diperlukan dalam sebuah informasi akuntansi ini sendiri. Yang selanjutnya adalah keandalan. Nah, kualitas ini sendiri sangat penting juga karena kualitas ini diperlukan untuk mempertimbangkan bahwasanya informasi akuntansi ini dapat disajikan secara jujur, dapat diverifikasi kebenarannya, serta penyajiannya disajikan secara realistis, bersifat netral, dan tidak menimbulkan bias informasi. Yang ketiga adalah komparabilitas. Nah, pada kualitas ini, informasi yang disajikan dapat dibandingkan dalam beberapa periode maupun antar perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, kualitas informasi yang diinginkan akuntansi ini adalah konsistensi, di mana informasi yang disajikan menggunakan metode yang sama dari periode ke periode. Artinya, dari informasi yang dibuat secara konsisten ini diharapkan dapat dibandingkan kinerjanya dari beberapa periode maupun dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penting akuntansi. Di dalam prinsip penting akuntansi ini memuat 4 prinsip yang sangat penting bagi akuntansi. Nah, prinsip pertama adalah akuntansi akrual. Pada prinsip ini, di mana pendapatan diakui ketika diterima masa manfaatnya, dan juga beban itu juga diakui ketika telah terjadi dan digunakan untuk memperoleh penghasilan ataupun pendapatan. Prinsip yang kedua adalah biaya historis dan nilai wajar. Nah, pada biaya historis ini adalah nilai dari transaksi akrual yang terjadi di masa lalu. Nah, biaya historis ini juga memiliki keuntungan dan kerugian ataupun kekurangan. Nah, keuntungan ini adalah nilai yang dihasilkan itu lebih objektif. Namun, kekurangannya juga itu membuat para standar akuntansi ini membuat alternatif baru atau mempunyai penilaian lain di mana melalui pencatatan aset berdasarkan konsep nilai wajar atau fair value. Nah, prinsip yang ketiga adalah materialitas. Nah, menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board, di mana materialitas adalah kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi dengan memperhatikan keadaan sekitarnya, yang membuat penilaian terhadap catatan informasi ini itu bergantung pada keadaan sekitar dan juga dapat mempengaruhi dari kualitas informasi tersebut. Dan prinsip yang terakhir adalah konservatisme. Pada konservatisme ini, keuntungan tidak akan diakui jika benar-benar terrealisasi, namun pada kondisi kerugian akan langsung diakui. Nah, pada konservatisme ini mengecilkan nilai aset neto dan juga laba neto, serta mengakibatkan pengakuan yang secara selektif menunda berita baik dalam laporan keuangan itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah relevansi dan keterbatasan akuntansi. Satu-satunya sistem yang relevan dan dapat diandalkan adalah akuntansi keuangan. Nah, mengapa akuntansi keuangan merupakan satu-satunya sistem yang relevan dan dapat diandalkan? Karena sistem ini melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan meringkas aktivitas bisnis. Nah, penyempurnaan terletak pada perbaikan dan sistem yang telah teruji oleh waktu.
Pembahasan yang terakhir adalah keterbatasan informasi laporan keuangan. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai 3 poin yang menjadi keterbatasan dalam informasi laporan keuangan. Keterbatasan yang pertama adalah ketepatan waktu. Nah, pada poin ini, laporan keuangan itu dibuat dalam jangka waktu triwulan dan bahkan tahunan. Dalam laporan tersebut itu juga baru diterbitkan saat 3 maupun 6 minggu setelah berakhirnya triwulan tersebut. Nah, namun analis ini atau para analis berhasil membuat perakiraan secara real time agar informasi yang tersedia dapat digunakan sesegera mungkin atau dapat disajikan sesegera mungkin bagi para pihak yang berkepentingan di dalam informasi ini. Nah, hal ini yang membuat informasi laporan keuangan ini mengalami keterbatasan karena informasi yang disajikan oleh laporan keuangan ini tidak secepat atau tidak sesegera yang dibuat oleh para perakiraan analis. Poin yang kedua adalah frekuensi. Nah, pada poin ini, laporan keuangan itu kan dibuat secara periodik. Namun, para analis menerbitkan informasi tersebut ketika saat peristiwa bisnis ini menghendaki hal tersebut. Dan poin yang terakhir yang menjadi keterbatasan informasi laporan keuangan ini adalah berpandangan ke depan. Pada poin ini, laporan keuangan itu memiliki perencanaan yang terbatas. Nah, akuntansi berbasis biaya historis ini biasanya menghasilkan keterlambatan dalam pengakuan, di mana aktivitas bisnis tertentu dicatat berdasarkan lag. Nah, namun pada sumber informasi alternatif ini, khususnya laporan perakiraan analis, itu menggunakan informasi yang berpandang lurus ke depan. Nah, hal inilah yang membuat informasi laporan keuangan itu sendiri mengalami keterbatasan karena memiliki sistem yang berbeda dengan para analis itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ken Kaunia Megan sebagai pemateri ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai akrual landasan akuntansi. Salah satu pedoman penting dalam pencatatan akuntansi adalah basis akuntansi. Dalam metode pencatatan akuntansi dikenal 2 sistem, yaitu basis kas dan basis akrual. Laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Statement of Financial Accounting Concept nomor 1 menyatakan bahwa informasi tentang laba perusahaan berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi yang lebih baik mengenai kemampuan saat ini dan keberlanjutan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dibandingkan informasi yang terbatas pada aspek keuangan dari penerimaan dan pembayaran kas. Berikut adalah perbedaan antara basis kas dengan akrual basis. Basis kas adalah teknik pencatatan di mana transaksi akan dicatat pada saat ada penerimaan atau pengeluaran kas, yaitu ketika uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sedangkan metode pencatatan basis akrual adalah teknik pencatatan di mana transaksi dicatat pada saat terjadinya, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Hal ini terjadi karena transaksi tersebut memiliki dampak pada masuk atau keluarnya uang di masa yang akan datang. Selain perbedaan di atas, masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain, seperti dari segi pelaksanaannya. Akuntansi berbasis kas relatif lebih mudah dan sederhana, sedangkan akrual relatif rumit. Dan dari segi audit dan kontrol, metode kas lebih sederhana dibanding dengan metode akrual yang relatif lebih rumit dan kompleks. Berikut adalah contoh kasus untuk mempermudah kita dalam melakukan perbandingan. Pada tanggal 1 Mei, PT Sinar Rembulan membeli mesin seharga 10 juta rupiah secara kredit dan akan dilakukan pelunasan pada tanggal 4 Mei. Dapat dilihat pada tabel, pada tanggal 1 Mei, akrual basis melakukan pencatatan, yaitu mesin pada utang sebesar 10 juta rupiah, sedangkan kas basis tidak ada pencatatan dikarenakan belum menerima uang akan transaksi tersebut. Dan untuk pada tanggal 4 Mei, kedua metode sama-sama melakukan pencatatan, yaitu mesin pada kas sebesar 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep akrual. Yang pertama yaitu akrual dan arus kas.
Akuntansi basis kas tentu lebih memberi gambaran secara lebih tepat terhadap arus kas yang masuk dan keluar dari suatu siklus. Sedangkan bagi akuntansi yang berbasis akrual kurang mempresentasikan laporan arus kas yang benar. Lalu yang kedua yaitu akuntansi akrual mengurangi masalah tentang ketepatan waktu maupun pengaitan yang selalu terdapat pada akuntansi kas. Masalah tepat waktu itu mengacu pada arus kas yang tidak selalu terjadi bersamaan dengan aktivitas usaha yang dihasilkan kas tersebut. Ketiga, proses akrual, pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Mengakui pendapatan saat diperoleh maupun saat direalisasikan atau saat dapat direalisasikan. Lalu untuk beban, proses yang berbeda untuk dua jenis beban, yaitu beban yang berasal dari produksi atau jasa dan diakui saat produk dan jasa diserahkan. Yang keempat, akrual jangka pendek dan jangka panjang. Akrual jangka pendek mengacu pada perbedaan waktu pendek antara laba dan arus kas. Sedangkan akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan akrual dalam menyajikan informasi relevan atas kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan dan memprediksi arus kas masa depan. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kinerja keuangan. Pengakuan, pendapatan, dan pengaitan beban akan menghasilkan angka laba yang lebih unggul dibanding arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Yang kedua, kondisi keuangan. Akuntansi akrual menghasilkan laporan posisi keuangan yang secara akurat mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk menghasilkan arus kas masa depan. Yang ketiga, prediksi arus kas masa depan. Laba akrual merupakan alat prediksi arus kas masa depan yang unggul dibanding arus kas ini karena adanya dua alasan. Yang pertama, melalui pengakuan pendapatan mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan. Yang kedua, akuntansi akrual menyelaraskan arus kas masuk dan arus kas keluar dengan lebih baik selama waktu memulai proses pengaitan. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mitos dan fakta mengenai akrual dan arus kas. Yaitu kita akan bahas mitos terlebih dahulu. Nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan. Hanya arus kas kini yang relevan untuk penilaian. Padahal terdapat unsur lain yang bisa kita jadikan pertimbangan dalam penilaian. Misalnya laba saat ini. Yang kedua, semua arus kas memiliki nilai relevan. Faktanya, banyak jenis arus kas yang sebenarnya tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Misalnya kas dari pelunasan piutang pelanggan. Lalu, semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dalam hal nilai. Faktanya tidak semuanya demikian. Lalu yang keempat, arus kas tidak dapat dimanipulasi. Padahal arus kas lebih mudah dimanipulasi dibanding laba. Lalu ada semua laba dimanipulasi. Memang beberapa manajer melakukan manipulasi laba, namun banyak pula yang melaporkan laba yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir ada tidak mungkin untuk terus-menerus meningkatkan laba untuk jangka panjang. Lalu selanjutnya kita akan membahas fakta. Akuntansi laba akrual lebih relevan dibanding arus kas. Lalu arus kas lebih andal dibanding akrual karena tidak mudah dimanipulasi. Lalu yang ketiga, angka akuntansi akrual dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Dan yang terakhir, nilai perusahaan dapat ditentukan dengan angka akuntansi akrual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Konsep laba. Hal penting dalam akuntansi akrual adalah konsep laba dan perbedaannya dengan arus kas. Secara konseptual,
Laba bertujuan untuk memberikan pengukuran pada perubahan kekayaan pemegang saham atau stakeholder selama satu periode dan estimasi profitabilitas bisnis saat ini. Laba akuntansi atau laba dilaporkan berbeda dengan laba ekonomi. Hal ini dikarenakan akuntan menggunakan kriteria yang berbeda untuk menentukan laba. Tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap laba untuk meningkatkan kemampuan dalam mencerminkan kinerja perusahaan dan memperkirakan laba masa depan. Kedua, konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba dilaporkan didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Meskipun mencerminkan aspek laba ekonomi dan laba permanen, laba ini tidak ditunjukkan untuk mengukur kedua konsep tersebut. Laba akuntansi mengalami masalah pengukuran sehingga mengurangi kemampuan laba mencerminkan realitas ekonomi. 1. Konsep laba ekonomi. Konsep laba ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu laba ekonomi, laba permanen, dan laba operasi. Yang pertama adalah laba ekonomi atau economic income. Laba ekonomi ditentukan dengan arus kas periode yang bersangkutan ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang ditunjukkan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Laba mencakup komponen terrealisasi dan belum terrealisasi. Konsep ini mirip dengan cara mengukur sekuritas atau portofolio efek, yaitu imbal hasil mencakup dividen dan kenaikan modal. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham dan berguna untuk menentukan imbal hasil yang pasti bagi pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Laba ekonomi merupakan indikator bottom line dari kinerja perusahaan yang bersifat komprehensif, yang mencakup recurring dan non-recurring, sehingga kurang berguna untuk memperkirakan potensi laba masa depan. Yang kedua ada laba permanen atau permanent income. Laba permanen disebut laba berkelanjutan atau laba berulang, merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan saat masa bisnis dengan kondisi saat ini. Laba ini mencerminkan fokus jangka panjang yang secara konseptual mirip dengan sustainable earning power, yaitu konsep penting penilaian ekuitas dan analisis kredit. Laba permanen berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Untuk going concern, nilai perusahaan digambarkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Laba permanen dapat berubah sesuai perubahan prospek laba jangka panjang perusahaan. Yang ketiga adalah laba operasi atau operating income. Laba ini sering dirujuk sebagai laba operasi neto setelah pajak. Fitur utama laba ini adalah laba operasi tidak memasukkan semua beban yang timbul dari aktivitas pendanaan perusahaan, seperti beban bunga yang secara keseluruhan disebut laba non-operasi. Laba operasi merupakan konsep penting untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan. Perbedaan laba operasi dengan laba permanen adalah di mana laba operasi mencakup komponen yang tidak berulang, sedangkan laba operasi mencakup komponen berulang. 3. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utamanya adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Dua kondisi yang diperlukan untuk pengakuan adalah bahwa pendapatan harus, yang pertama adalah direalisasi atau dapat direalisasi. Agar bisa diakui seharusnya perusahaan menerima uang tunai atau komitmen. Yang kedua adalah diterima, yang mana perusahaan harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli. 4. Laba akuntansi versus laba ekonomi. Alasan yang menyebabkan laba akuntansi dan laba ekonomi berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep laba alternatif. Pembuat standar akuntansi menghadapi dilema menyangkut konsep mana yang harus ditekankan, dan dilema ini menghasilkan pengukuran laba akuntansi yang tidak konsisten. Yang kedua, biaya historis. Penggunaan biaya historis mempengaruhi laba dalam dua cara, yaitu biaya penjualan kini tidak tercermin pada laporan laba rugi seperti metode persediaan FIFO, dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Yang ketiga adalah basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi yang wajar sering tidak dipertimbangkan. Yang keempat, konservatisme. Mengakibatkan pengakuan kejadian penurunan laba
dengan segera meskipun tidak ada transaksi yang menunjang. Dampak dari kejadian peningkatan laba ditunda sampai direalisasikan menimbulkan bias konservatif dalam laba akuntansi. Yang kelima, manajemen laba. Menyebabkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Namun, perataan laba dalam berbagai kondisi mungkin dapat meningkatkan kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan laba permanen. 5. Komponen permanen, sementara, dan nilai yang tidak relevan. Laba akuntansi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah komponen permanen. Komponen ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi laba permanen. Untuk kelangsungan hidup, setiap dolar dari komponen permanen adalah sama 1/R dolar dari nilai perusahaan di mana R adalah biaya modal. Yang kedua adalah komponen sementara. Komponen ini tidak diharapkan untuk terjadi lagi dan mempunyai pengaruh dollar for dollar terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga adalah komponen nilai yang tidak relevan. Komponen ini tidak memiliki kandungan ekonomis yang merupakan distorsi akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi dan tidak memiliki dampak pada nilai perusahaan. Implikasi analisis. Sebelum membuat penyesuaian, penting untuk menentukan tujuan analisis. Penentuan ini sangat penting karena laba ekonomi dan laba permanen berbeda sifat dan tujuannya, sehingga penyesuaian diperlukan untuk menentukan setiap pengukuran yang dapat berbeda secara substansial. Yang pertama adalah penyesuaian laba permanen. Analisis perlu menentukan terlebih dahulu komponen permanen dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi dengan tepat. Laba yang telah disesuaikan semacam itu disebut laba inti. Yang kedua adalah penyesuaian laba ekonomi. Diperlukan mengadopsi pendekatan yang memasukkan atau inklusif semua komponen laba berulang atau tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat laba ekonomi adalah perubahan neto pada kekayaan pemegang saham yang timbul dari sumber non-pemilik. Laba ekonomi berfungsi sebagai ukuran komprehensif terhadap kekayaan pemegang saham, sehingga dapat berguna sebagai indikator bottom line terhadap kinerja ekonomi untuk periode berjalan. Yang ketiga adalah penyesuaian laba operasi. Laba operasi mencakup semua komponen pendapatan dan beban yang terkait dengan bisnis operasi perusahaan, tanpa melihat apakah komponen tersebut recurring or non-recurring. Untuk konsistensi, laba operasi mengacu pada laba yang dihasilkan, yaitu dari aktivitas bisnis operasi, bukan dari fungsi perbendaharaan, tanpa memerhatikan berulang atau tidak berulang. Akuntansi nilai wajar. PSAK 68 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri atau sekelompok aset, sekelompok liabilitas atau sekelompok aset dan liabilitas. Menurut model biaya historis, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan harga yang diperoleh dari transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Sedangkan menurut model akuntansi nilai wajar, nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pengukuran. Berikut ini beberapa perbedaan mendasar antara model biaya historis dan model akuntansi nilai wajar. Yang pertama adalah transaksi versus penilaian saat ini. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu. Penilaian tidak perlu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Sebaliknya, menurut model nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh sebagian besar nilai kini dengan menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasarkan pada transaksi aktual. Yang kedua,
versus harga berbasis pasar. Penilaian biaya historis ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis, sedangkan menurut model nilai wajar, ini didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Yang ketiga, pendekatan penghasilan alternatif. Berdasarkan model biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasi dan diterima. Sedangkan berdasarkan model nilai wajar, laba ditentukan hanya dengan perubahan neto nilai wajar atas aset dan liabilitas. Pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Di sini kita akan mendefinisikan nilai wajar. Secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda dengan nilai pasar, karena nilai wajar mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini tentang nilai sekarang dari arus kas masuk atau arus kas keluar masa depan yang diharapkan timbul dari aset atau liabilitas. Terdapat 5 aspek mengenai definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan. Pada tanggal pengukuran, nilai wajar dari aset atau liabilitas ditentukan saat tanggal pengukuran, yaitu tanggal laporan posisi keuangan, bukan tanggal ketika aset dibeli pertama kalinya. Transaksi hipotesis. Transaksi yang membentuk dasar penilaian merupakan hipotesis. Tidak ada penjualan aktual atas aset. Nilai wajar ditentukan seolah-olah aset telah terjual pada tanggal pengukuran. Transaksi teratur. Konsep transaksi teratur mengeliminasi pertukaran yang terjadi dalam kondisi yang tidak biasa, seperti di bawah paksaan. Hal tersebut memastikan bahwa nilai wajar mempresentasikan harga pertukaran dalam keadaan normal, seperti harga pasar dalam pasar aktif. Pengukuran berbasis pasar. Pengukuran nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran entitas spesifik. Nilai wajar sebuah aset seharusnya mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pasar untuk aset tersebut, bukan nilai yang dihasilkan melalui penggunaan khusus dari aset dalam bisnis yang spesifik. Harga keluar. Nilai wajar aset adalah harga hipotesis di mana bisnis dapat menjual aset. Harga tersebut bukan harga yang perlu dibayar untuk membeli aset. Demikian pula nilai wajar liabilitas adalah harga di mana bisnis dapat mengalihkan liabilitas kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan mengasumsikan liabilitas tersebut. Hierarki input. Estimasi nilai wajar yang tidak diperoleh dari harga pasar langsung kurang dapat diandalkan. Para pembuat standar telah menetapkan hierarki input nilai wajar. 3 level hierarki input sebagai berikut. Input level 1. Input ini adalah harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Harga tersebut merupakan input yang paling dapat diandalkan dan harus digunakan dalam menentukan nilai wajar apabila tersedia. Input level 2. Input ini termasuk yang pertama, harga kuotasian dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang serupa tetapi tidak identik. Atau yang kedua, harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik di pasar yang tidak aktif, tidak sering diperdagangkan. Oleh karena itu, meskipun input tersebut benar-benar harga pasar, harga tersebut dapat berupa aset atau liabilitas yang tidak identik dengan input yang sedang dinilai atau kuotasian mungkin bukan untuk harga saat ini, karena perdagangan yang jarang terjadi. Input level 3. Input ini adalah input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liabilitas tidak diperdagangkan atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasi. Input level ini mencerminkan asumsi manajer itu sendiri yang berkaitan dengan penilaian, termasuk dalam internal dari dalam perusahaan. Teknik penilaian. Ada 3 pendekatan dasar untuk penilaian. Yang pertama adalah pendekatan pasar. Pendekatan ini menggunakan harga baik secara langsung atau tidak langsung dari transaksi pasar yang sebenarnya.
wajar diukur dengan mendiskontokan harapan atau arus kas atau laba masa depan untuk periode berjalan. Yang ketiga ada pendekatan biaya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan biaya pengganti saat ini untuk aset, yaitu menentukan biaya untuk mengganti kapasitas manfaat yang tersisa dari suatu aset. Implikasi analisis. Berikut ini adalah keunggulan dan kelemahan akuntansi nilai wajar. Keunggulannya yaitu mencerminkan informasi terkini. Akuntansi nilai wajar mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kriteria pengukuran yang konsisten. Akuntansi nilai wajar memberikan kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual bagi aset dan liabilitas. 3. Komparabilitas. Oleh karena konsistensi dengan cara mengukur aset dan liabilitas, maka dapat dikatakan bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan komparabilitas, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif yang saat ini ada di dalam akuntansi. Menghilangkan konservatisme diharapkan dapat meningkatkan keandalan karena netralitas, yaitu melaporkan informasi tanpa bias. Keunggulan yang terakhir yaitu lebih berguna untuk analisis ekuitas. Akuntansi tradisional terlalu berorientasi dalam memberikan informasi untuk analisis kredit. Banyak yang berpendapat bahwa pengadopsian model nilai ini akan membuat akuntansi lebih berguna untuk analisis ekuitas. Kelemahan utama dari akuntansi nilai wajar yang pertama adalah objektivitas yang lebih rendah. Kurang dapat diandalkan karena kurangnya objektivitas. Masalah ini sangat berkaitan dengan jenis input yang digunakan. Banyak yang tidak meragukan objektivitas input level 1, tetapi tidak untuk input level 3. Yang kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Berkaitan erat dengan objektivitas yang rendah, ada kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya, penggunaan input level 3 yang kurang objektif. Karena hal ini, masalah krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar adalah sampai sejauh mana input level 3 akan digunakan. Selanjutnya, tidak adanya konservatisme. Pengadopsian nilai wajar yang bertujuan untuk menjadi tanpa bias akan menyebabkan laporan keuangan dibuat secara agresif, sehingga mengurangi kegunaannya terhadap kreditor, yang merupakan salah satu bagian yang paling penting dari pengguna informasi keuangan. Yang terakhir adalah volatilitas laba yang berlebihan. Berdasarkan model nilai wajar, laba ini hanya perubahan neto nilai aset dan liabilitas arena aset. Biasanya sangat berhubungan dengan laba karena nilai wajar dapat berubah secara signifikan di setiap waktu. Maka perubahan nilai wajar dari aset dapat menyebabkan laba dilaporkan menjadi sangat fluktuatif. Implikasi untuk analisis. Berikut ini beberapa masalah penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang dibuat dengan model nilai wajar. Yang pertama, berfokus pada laporan posisi keuangan. Analisis ekuitas cenderung kurang memberi perhatian pada laporan posisi keuangan. Alasannya adalah bahwa laporan posisi keuangan tidak terlalu informatif dalam model biaya historis. Hal ini akan berubah dengan diterapkannya akuntansi nilai wajar. Laporan posisi keuangan akan menjadi laporan yang penting jika bukan yang paling penting untuk analisis. Selanjutnya, menyatakan kembali laba. Menganalisis dan menyatakan kembali laba akan menjadi lebih krusial untuk tugas bagi para analis. Berikutnya, menganalisis penggunaan input. Input level 3 kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, tugas utama dalam analisis laporan keuangan
keuangan adalah menganalisis level input yang telah digunakan untuk menentukan nilai aset dan liabilitas. Yang terakhir, menganalisis liabilitas keuangan. Nilai wajar dari efek utang berkurang dengan adanya penurunan kelayakan kredit dari peminjam. Hal ini menyebabkan situasi yang berlawanan sehubungan dengan penilaian liabilitas keuangan suatu bisnis. Penurunan kelayakan kredit bisnis akan mengakibatkan menurunnya nilai wajar dari kewajiban utang. Maka, pengakuan keuntungan yang belum direalisasikan yang seolah-olah akan melakukan penggelembungan laba selama periode tersebut. Status terkini pengadopsian nilai wajar. Pada situasi saat ini, OJK dengan mempertimbangkan rilis DSAK IAI tanggal 5 April tentang dampak pandemi COVID-19, PSAK 68 pengukuran nilai wajar, memberikan panduan penyesuaian bagi perbankan dalam pengukuran nilai wajar, khususnya terkait surat-surat berharga. Hal ini mengingat volatilitas dan penurunan signifikan volume transaksi bursa efek dan mempengaruhi pertimbangan bank dalam menentukan nilai wajar dari surat berharga. Baiklah, nama saya Nabila Aura Syarani dengan NPM akhir 052 akan melanjutkan materi teman saya. Materi yang akan saya bawakan adalah pengantar analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi sebuah perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi melibatkan sejumlah tugas yang berbeda, seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan kualitas laba perusahaan, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam laporan keuangan agar mencerminkan realitas ekonomi dan dapat membantu analis keuangan. Analisis akuntansi sendiri merupakan prasyarat penting bagi analisis keuangan yang efektif. Hal ini disebabkan kualitas analisis keuangan dan kesimpulan yang ditarik tergantung pada kualitas dari informasi akuntansi yang mendasarinya. Analisis akuntansi merupakan proses yang digunakan analis untuk mengidentifikasi dan menilai distorsi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan. Analisis ini juga meliputi penyesuaian yang diperlukan laporan keuangan untuk mengurangi distorsi dan membuat laporan keuangan tersebut agar dapat diterima untuk analisis keuangan. Materi selanjutnya adalah distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi merupakan penyimpangan informasi laporan keuangan yang dilaporkan dari realitas bisnis yang mendasarinya. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab kenapa terjadinya distorsi akuntansi. Yang pertama dari standar akuntansi. Penyebab standar akuntansi menjadi distorsi akuntansi dipecah lagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, standar akuntansi merupakan hasil atau output dari proses politik. Berbagai kelompok pengguna melakukan lobby untuk memproteksi kepentingan mereka. Dalam proses ini, standar terkadang gagal untuk meminta informasi yang paling relevan. Lalu yang kedua, standar akuntansi yang ditimbulkan dari prinsip tertentu. Misalnya, prinsip biaya historis dapat mengurangi relevansi laporan keuangan karena tidak mencerminkan nilai pasar kini dari aset dan liabilitas. Lalu yang ketiga adalah konservatisme. Ya, misalnya akuntansi seringkali menurunkan atau menghapus nilai aset yang mengalami penurunan nilai, tetapi sangat jarang menaikkan nilai aset. Konservatisme menyebabkan terjadinya bias pesimistis dari laporan keuangan yang terkadang diinginkan untuk analisis kredit, tetapi akan bermasalah untuk analisis ekuitas. Lalu yang kedua, ada kesalahan estimasi. Akuntansi akrual memerlukan prakiraan dan estimasi lainnya mengenai konsekuensi arus kas masa depan. Penggunaan estimasi ini dapat meningkatkan kemampuan angka akuntansi untuk mencerminkan transaksi bisnis secara tepat waktu. Namun, estimasi ini menyebabkan kesalahan yang dapat mendistorsi relevansi angka akuntansi akrual. Lalu yang ketiga, ada reliabilitas versus relevansi. Standar akuntansi melibatkan trade-off antara reliabilitas dan relevansi. Penekanan pada reliabilitas sering menunda pengakuan dampak peristiwa bisnis dan transaksi tertentu dalam laporan keuangan hingga konsekuensi arus kas dapat diperkirakan secara wajar. Dikarenakan adanya kriteria ini, banyak kerugian kontingensi yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan bahkan beberapa tahun setelah keberadaannya ditetapkan tanpa adanya keraguan.
Lalu yang terakhir adalah manajemen laba. Manajemen laba mungkin merupakan hasil dari akuntansi akrual yang paling bermasalah. Penggunaan penilaian dari estimasi dalam akuntansi akrual memungkinkan manajer untuk menggunakan informasi dan pengalaman mereka untuk meningkatkan kegunaan angka akuntansi. Akan tetapi beberapa manajer menggunakan kebijakannya untuk mengelola angka akuntansi khususnya laba untuk kepentingan pribadi sehingga mengurangi kualitas labanya. Manajemen laba terjadi karena beberapa alasan seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari perjanjian hutang, memenuhi perakiraan analis, dan memenuhi harga saham. Selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuannya sendiri. Manajemen laba sering melibatkan window dressing atas laporan keuangan, khususnya jumlah laba bottom line. Window dressing adalah anomali di pasar modal yang terjadi tiap tahun. Fenomena ini didorong oleh naiknya harga saham di bursa efek. Hal ini biasanya terjadi dan dilakukan oleh perusahaan untuk menarik investor baru. Manajemen laba juga dapat menjadi real jika manajer mengambil tindakan terkait dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan mengelola laba. Selanjutnya, mari kita lihat 3 strategi dalam manajemen laba. Yang pertama adalah meningkatkan laba. Salah satu strategi manajemen laba adalah dengan meningkatkan laba yang dilaporkan periode berjalan untuk menggambarkan keadaan perusahaan lebih baik. Hal ini mungkin untuk meningkatkan laba dengan cara tersebut untuk beberapa periode. Dalam skenario yang sedang mengalami pertumbuhan, pembalikan akrual lebih kecil dibandingkan akrual kini, sehingga dapat meningkatkan laba. Hal ini menyebabkan suatu keadaan di mana perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi dari manajemen laba yang agresif untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, perusahaan dapat mengelola kenaikan laba selara beberapa tahun dan kemudian membalikan akrual sekaligus hanya dengan biaya 1 kali. Lalu, metode kedua atau cara yang kedua adalah Big Bet. Strategi Big Bet dilakukan dengan cara penghapusan sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang sangat buruk, seringkali pada masa resesi di mana sebagian besar perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk, atau periode saat terjadi satu peristiwa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi Big Bet juga sering digunakan bersamaan dengan strategi peningkatan laba untuk 1 tahun lagi. Oleh karena sifat dari Big Bet yang tidak biasa dan tidak berulang, penggunaannya cenderung untuk mengabaikan dampak keuangan. Hal ini memberikan kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan juga menyapu bersih untuk kenaikan laba di masa depan. Lalu, strategi yang ketiga adalah perataan laba. Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Dalam strategi ini, manajer menurunkan atau menaikkan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi fluktuasinya. Perataan laba mencakup tidak melaporkan adanya bagian laba pada tahun yang baik melalui pembentukan cadangan atau bank laba dan kemudian melaporkan laba ini pada tahun yang buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba seperti ini untuk membuat laporan keuangan yang terkesan baik. Selanjutnya ada motivasi manajemen laba. Motivasi manajemen laba yang pertama adalah insentif kontrak. Banyak kontrak yang menggunakan angka akuntansi, misalnya kontrak kompensasi manajerial, seringkali memasukkan bonus berdasarkan atas laba. Kontrak bonus tertentu memiliki batas bawah dan batas atas yang berarti bahwa manajer tidak memberikan bonus apabila laba turun di bawah batas bawah dan tidak dapat memperoleh bonus tambahan ketika laba melebihi batas atas. Ini berarti manajer memiliki insentif untuk menaikkan atau menurunkan laba berdasarkan tingkat laba yang tidak dikelola dalam hubungannya dengan batas atas dan batas bawah. Lalu, contoh lainnya adalah perjanjian utang yang seringkali didasarkan pada rasio yang menggunakan angka akuntansi seperti laba. Oleh karena pelanggaran atas perjanjian utang menimbulkan biaya yang mahal bagi manajer, mereka akan mengelola laba biasanya menjadi naik untuk menghindarinya. Lalu yang kedua ada dampak harga saham.
Insentif lain untuk manajemen laba adalah dampak potensial terhadap harga saham. Misalnya, manajer bisa meningkatkan laba untuk mendongkrak harga saham perusahaan secara temporer untuk kejadian seperti merger yang akan datang atau penawaran efek atau rencana untuk menjual saham atau menggunakan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar mengenai resiko dan menurunkan biaya modal. Insentif terkait lainnya untuk manajemen laba adalah untuk memenuhi harapan pasar. Strategi ini sering dilakukan dengan cara manajer menurunkan harapan besar melalui pengungkapan pra-pengumuman dan kemudian mengelola kenaikan laba untuk memenuhi harapan pasar. Lalu ada yang ketiga yaitu insentif lain. Ada beberapa alasan lain untuk mengelola laba. Laba terkadang diturunkan untuk mengurangi biaya politik dan pengawasan dari badan pemerintah seperti regulator antitrust dan IRS. Selain itu, perusahaan mungkin menurunkan laba untuk memperoleh bantuan pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari persaingan luar negeri. Perusahaan juga menurunkan laba untuk melawan permintaan serikat pekerja. Insentif umum lainnya untuk manajemen laba adalah perubahan manajemen. Ini biasanya menimbulkan big bad karena beberapa alasan. Yang pertama, ini dapat dituduh pada manajer yang menjabat. Kedua, ini menandakan bahwa manajer baru akan membuat keputusan yang sulit untuk memperbaiki perusahaan. Selanjutnya ada implikasi analisis manajemen laba. Oleh karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, maka dalam mengidentifikasi dan membuat penyesuaian untuk manajemen laba merupakan tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Sebelum menyimpulkan apakah suatu perusahaan melakukan pengelolaan laba, seorang analis harus memeriksa hal-hal berikut. Yang pertama, insentif bagi manajemen laba. Laba tidak akan dikelola kecuali jika terdapat insentif untuk mengelolanya. Beberapa insentif telah dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkannya. Lalu yang kedua ada reputasi dan histori manajemen. Penting untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Pembacaan dengan teliti atas laporan keuangan masa lalu, penegakan aturan SEC, laporan audit, riwayat perubahan auditor, dan media keuangan yang memberikan informasi berguna untuk tugas ini. Yang ketiga ada pola konsisten. Tujuan manajemen laba adalah untuk memengaruhi angka garis bawah ringkasan seperti laba atau rasio penting seperti utang terhadap ekuitas atau cakupan bunga. Penting untuk memverifikasi apakah komponen yang berbeda dari laporan laba rugi secara konsisten dikelola dengan arah tertentu. Lalu yang terakhir ada peluang manajemen laba. Sifat aktivitas bisnis menentukan sejauh mana laba dapat dikelola. Ketika sifat aktivitas bisnis memerlukan penilaian yang cukup untuk menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar peluang yang ada untuk mengelola laba. Selanjutnya ada proses analisis akuntansi. Proses analisis akuntansi mencakup dua bidang, yaitu evaluasi kualitas laba dan penyesuaian laporan keuangan. Meskipun dibahas secara terpisah, kedua tugas ini saling berkaitan dan melengkapi. Mari pertama-tama kita lihat dan bahas pada evaluasi kualitas laba. Definisi kualitas laba adalah dari segi distorsi akuntansi perusahaan memiliki kualitas laba yang tinggi jika informasi laporan keuangan yang menggambarkan aktivitas bisnis dengan akurat. Apapun definisinya, mari kita lihat tahap-tahap dalam evaluasi kualitas laba. Yang pertama ada mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama. Tahap penting dalam mengevaluasi laba adalah dengan mengidentifikasi kebijakan akuntansi utama yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Apakah kebijakan tersebut wajar atau agresif? Apakah seperangkat kebijakan yang diterapkan konsisten dengan norma industri? Atau apa dampak kebijakan akuntansi terhadap angka yang dilaporkan pada laporan keuangan? Lalu yang kedua, ada mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi. Penting untuk mengevaluasi tingkat fleksibilitas yang tersedia dalam menyiapkan laporan keuangan. Tingkat fleksibilitas akuntansi pada beberapa industri lebih besar dari industri lainnya. Lalu, yang ketiga ada menentukan strategi pelaporan. Mengidentifikasi strategi akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan adalah definisi dari menentukan strategi pelaporan. Apakah perusahaan menerapkan praktik pelaporan yang agresif? Apakah perusahaan memiliki laporan audit yang bersih? Apakah manajemen memiliki
reputasi karena integritas, atau dikenal mengambil jalan pintas. Penting juga untuk memeriksa insentif untuk manajemen laba dan mencari pola indikatif yang konsisten dengan hal tersebut. Meskipun pengungkapan bukan merupakan pengganti untuk laporan keuangan yang berkualitas baik, tetapi pengungkapan yang berorientasi ke depan dan terperinci dapat mengurangi kelemahan laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasi dan menilai red flags, yaitu adanya indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa. Salah satu tahap yang berguna dalam mengevaluasi kualitas laba adalah waspada terhadap red flags. Red flags merupakan item yang memberikan peringatan kepada analis akan adanya potensi masalah yang lebih serius. Beberapa contohnya adalah laporan audit dengan pengecualian, pengunduran diri auditor atau perubahan auditor yang tidak rutin, dan laba yang dilaporkan secara konsisten lebih tinggi dari arus kas operasi. Lalu, yang terakhir adalah penyesuaian laporan keuangan. Tugas terakhir dan paling banyak terlibat dalam analis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang layak atas laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Kebutuhan akan penyesuaian ini timbul karena distorsi pada angka yang dilaporkan dan karena tujuan analisis secara spesifik. Penekanan utama dari penyesuaian laporan keuangan ini adalah yang pertama, pengakuan beban ESO untuk penutupan laba, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang dengan penyesuaian pada laporan pada posisi keuangan dan laporan laba rugi, penyesuaian untuk biaya satu kali seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di akhir sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan ke teman saya selanjutnya. Ya, baiklah, selanjutnya saya Kurniawan Rohman akan melanjutkan jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam materi kualitas laba. Kualitas laba ini mengacu pada relevansi laba dalam mengukur kinerja perusahaan. Penentu kualitas laba meliputi lingkungan bisnis perusahaan serta pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi. Materi yang akan kita bahas ini berfokus pada pengukuran kualitas laba, menguraikan analisis laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan mengenai kualitas laba, dan menjelaskan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi kualitas laba tersebut. Penentu kualitas laba. Pengukuran dan pengakuan laba itu melibatkan estimasi dan interpretasi dari transaksi serta peristiwa bisnis. Analisis laba sebelumnya menekankan bahwa laba akuntansi bukanlah jumlah yang unik, tetapi bergantung pada asumsi yang digunakan dan prinsip yang diterapkan. Kebutuhan akan estimasi dan interpretasi dalam akuntansi akrual telah membuat beberapa individu mempertanyakan kendala semua pengukuran akrual. Hal ini merupakan reaksi yang sangat ekstrim dan kurang bijaksana, karena kekayaan informasi yang relevan dikomunikasikan dalam pengukuran akrual. Pengukuran kualitas laba menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan laba perusahaan yang berbeda dan keinginan untuk mengakui perbedaan kualitas dalam rangka tujuan penilaian. Tidak ada kesepakatan bulat mengenai apa yang merupakan kualitas laba. Berikut ini akan kami berikan 3 faktor yang biasanya diidentifikasi sebagai penentu kualitas laba. Yang pertama ada prinsip akuntansi. Salah satu penentu kualitas laba adalah kebijaksanaan manajemen dalam memilih prinsip akuntansi yang berlaku. Kebijaksanaan ini dapat menjadi agresif ataupun konservatif. Kualitas laba yang ditentukan secara konservatif dianggap lebih tinggi karena kecil kemungkinannya untuk menilai secara berlebihan harapan kinerja saat ini dan masa depan dibandingkan dengan laba yang ditentukan dengan cara yang agresif. Konservatisme ini mengurangi kemungkinan laba dinyatakan secara berlebihan atau overstatement dan perubahan retrospektif. Namun, konservatisme yang berlebihan meskipun berkontribusi sementara untuk kualitas laba, mengurangi keandalan dan relevansi laba pada jangka panjang. Selanjutnya adalah penerapan akuntansi. Penentu kualitas laba lainnya adalah kebijaksanaan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku. Manajemen memiliki kebijaksanaan atas jumlah laba dengan prinsip akuntansi dalam menentukan pendapatan dan beban. Beban diskresioner seperti iklan, pemasaran, perbaikan, dan lain sebagainya dapat diberi batas waktu untuk mengelola tingkat laba atau rugi yang dilaporkan. Laba mencerminkan elemen waktu yang tidak terkait dengan operasi atau kondisi bisnis yang dapat mengurangi kualitas laba. Tugas analisis di sini adalah mengidentifikasi implikasi penerapan akuntansi manajemen dan menilai motivasinya.
Selanjutnya adalah risiko bisnis. Hal ini mencakup pengaruh siklis dan kekuatan bisnis lain terhadap tingkat laba, stabilitas, sumber, dan variabilitas. Misalnya, variabilitas laba umumnya tidak diinginkan dan meningkatnya variabilitas laba tersebut akan memperburuk kualitas laba. Kualitas laba yang lebih tinggi terkait dengan perusahaan yang lebih terlindung dari risiko bisnis. Meskipun risiko bisnis tidak disebabkan oleh tindakan diskresioner manajemen, risiko ini dapat dikurangi dengan strategi manajemen yang terampil. Selanjutnya, analisis kualitas laba pada laporan laba rugi. Penentu penting dari kualitas laba adalah pilihan manajemen dan penerapan prinsip akuntansi. Submateri kali ini berfokus pada beberapa pengeluaran diskresioner akuntansi yang penting untuk membantu penilaian kualitas laba. Untuk teman-teman yang belum tahu, pengeluaran diskresioner merupakan pengeluaran yang berbeda-beda antar periode untuk melestarikan sumber daya atau mempengaruhi laba yang dilaporkan. Untuk alasan ini, pengeluaran tersebut pantas mendapatkan perhatian khusus dalam analisis. Pengeluaran tersebut sering dilaporkan pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, evaluasi dari pos ini disebut sebagai analisis kualitas laba pada laporan laba rugi. Berikut ada 2 contoh penting. Yang pertama adalah beban iklan. Sebagian besar pengeluaran iklan memiliki dampak di luar periode berjalan. Hal ini menyebabkan hubungan yang lemah antara pengeluaran iklan dengan kinerja jangka pendeknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajemen dalam kasus tertentu dapat memotong biaya iklan tanpa terkena dampak langsung pada penjualan. Namun, penjualan jangka panjang akan terkena dampaknya. Analisis harus dapat melihat variasi beban iklan dari tahun ke tahun untuk menilai dampak penjualan masa depan dan kualitas laba. Yang kedua ada beban penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan merupakan pengeluaran pada laporan keuangan yang paling sulit untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Namun, beban ini penting karena belum tentu jumlahnya disebabkan oleh kinerja masa depan. Menariknya, biaya penelitian dan pengembangan telah memperoleh aura potensi produktif dalam analisis melebihi apa yang sering dibenarkan dari pengalaman. Ada sejumlah kasus aktivitas penelitian dan pengembangan yang berhasil dalam bidang genetika, kimia, elektronik, fotografi, dan biologi. Akan tetapi, setiap proyek yang berhasil pasti ada kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Kegagalan penelitian ini mencerminkan sejumlah besar dana dibebankan atau dihapuskan tanpa manfaat yang dapat diukur. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah biaya penelitian dan pengembangan saat ini mempunyai manfaat di masa depan. Manfaat ini biasanya diukur untuk mengaitkan pengeluaran penelitian dan pengembangan dengan pertumbuhan penjualan dan pengembangan produk baru. Selanjutnya, analisis biaya diskresioner lainnya. Ada beberapa pengeluaran diskresioner lainnya yang ditunjukkan di masa depan. Contohnya adalah biaya pelatihan, penjualan, dan pengembangan manajerial, serta perbaikan dan pemeliharaan. Meskipun biaya ini biasanya dibebankan pada periode terjadinya, tetapi memiliki utilitas masa depan. Sejauh biaya ini diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, analisis harus mengakui dampak biaya ini dalam menilai laba berjalan dan prospek masa depan. Selanjutnya, analisis kualitas laba pada laporan posisi keuangan. Ada 2 aspek penting di sini. Yang pertama, konservatisme dalam aset yang dilaporkan. Relevansi nilai aset yang dilaporkan itu terkait dengan pengakuan akhir mereka sebagai beban yang dilaporkan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai proposisi umum sebagai berikut. Jika aset dinyatakan terlalu tinggi, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi. Pernyataan yang saya sebutkan tadi itu benar, karena laba tidak dikenakan biaya yang diperlukan untuk menurunkan aset ke nilai realisasi. Contohnya itu mencakup penundaan dalam mengakui penurunan nilai aset, seperti persediaan yang telah usang atau aset tetap yang tidak produktif, dan penyisian piutang tak tertagih yang dinyatakan terlalu rendah. Sebaliknya, pernyataan seperti ini juga benar. Jika aset dinyatakan terlalu rendah, maka laba kumulatif juga terlalu rendah. Contohnya adalah kenaikan yang belum diakui pada bisnis yang diakuisisi yang dicatat sebagai harga pembelian aslinya. Selanjutnya, konservatisme dalam provisi dan liabilitas yang dilaporkan. Analisis harus mewaspadai proposisi yang berkaitan dengan nilai provisi dan liabilitas terhadap laba. Secara umum, ada pernyataan seperti ini. Jika provisi dan liabilitas dinyatakan terlalu rendah, maka laba kumulatif dinyatakan terlalu tinggi.
Pernyataan tersebut benar adanya, karena laba tidak dikenakan biaya yang diperlukan untuk menaikkan provisi atau liabilitas ke nilai pasarnya. Contohnya adalah provisi garansi produk dan liabilitas lingkungan yang dinyatakan terlalu rendah, itu menghasilkan laba kumulatif yang dinyatakan terlalu tinggi. Sebaliknya, provisi pada saat ini dan liabilitas atau kerugian masa depan yang terlalu tinggi, itu menghasilkan laba yang dinyatakan terlalu rendah. Contohnya adalah perkiraan yang terlalu tinggi atas biaya pesangon dari restrukturisasi yang direncanakan. Provisi untuk biaya dan kerugian masa depan yang berlebihan dapat mengalihkan biaya dan beban yang dikenakan dari laporan laba rugi masa depan pada periode berjalan. Dengan mengingat proposisi yang terkait pengaruh laba dari nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, analisis kritis atas nilai ini merepresentasikan faktor penting dalam menilai kualitas laba. Yang terakhir ada faktor eksternal dan kualitas laba. Kualitas laba dipengaruhi oleh faktor eksternal terhadap perusahaan. Faktor eksternal ini membuat laba lebih atau kurang andal. Salah satu faktornya adalah kualitas laba luar negeri. Kualitas laba luar negeri itu dipengaruhi oleh kesulitan dan ketidakpastian dalam pengulangan kembali dana, fluktuasi mata uang, kondisi sosial politik, serta adat dan peraturan setempat. Pada negara tertentu, perusahaan kurang memiliki fleksibilitas dalam menolak tenaga kerja yang secara esensial mengubah tenaga kerja ke dalam biaya tetap. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laba adalah peraturan. Misalnya, lingkungan peraturan menghadapi fasilitas umum itu mempengaruhi kualitas labanya. Lingkungan peraturan yang tidak simpatik atau berlawanan dapat mempengaruhi biaya dan harga penjualan, sehingga nantinya akan mengurangi kualitas laba karena meningkatnya ketidakpastian keuntungan masa depan. Demikian presentasi yang cukup panjang dari kami. Kami berharap kalian tidak bosan dalam mendengarkan setiap pembahasan yang ada di dalam video. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan langsung kami respon. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.